mengatasi hipertensi. Tadi kita sudah sempat berbincang-bincang selama satu segmen bersama Dr. Lucky Agustina, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Husada Utama. Apakah penyebabnya? Bagaimana gejalanya? Nah, hipertensi itu apa? Anda sudah mengetahuinya. Untuk Anda penderita hipertensi, gaya hidup apa yang seharusnya Anda jalani? Nah, langsung saja Dr. Lucky kasih tips and triknya ke pemirsa kalau sudah menderita hipertensi. Seharusnya gaya hidup apa yang harus dilakukan? Dengar-dengar, nggak boleh makan makanan yang mengandung terlalu banyak garam. Bener gak sih dok? Betul sekali Mbak Anissa. Jadi untuk mudahnya asupan garam itu diatur sedemikian rupa dalam sehari itu 2 gram. 2 gram itu kurang lebih 1 sendok teh. 1 sendok teh itu sehari. Satu hari untuk satu orang ya? Waduh dok, orang kalau masak 1 panci, kalau 1 sendok teh ya nggak kerasa dok. Tapi kan itu dibagi rame-rame. Cuman iya kan sih. Itu kalau yang sudah hipertensi seperti itu. Dan jangan lupa makanan-makanan pengawet, makanan cepat saji, itu gorengan. Makanan instan. Iya, makanan instan, santan, makanan bersantan. Kan selama lebaran kemarin. Waduh kan enak, Itu opor. iya sayur lodeh, bener. Itu hampir semuanya menimbulkan mengandung kadar garam tinggi seperti itu. Jadi ya mulai sekarang mungkin ya yang sudah terlanjur kemarin berlalu sekarang harus sudah mulai diaktifkan lagi makan buah dan sayur. Nah kalau misal, karena saya pribadi ini orang yang tergolong suka makan makanan asin. Bisa nggak sih ada substitutnya barangkali atau ditangkalnya pakai apa? Kalau misalkan, oh udah makannya suka yang asin-asin nih. Berarti apa yang harus diperbanyak? Entah lebih banyak minum air putih atau bagaimana dok? Tetap kalau bisa sih. Untuk penawarnya gitu? Penawarnya. Ya air putih iya, tapi kembali lagi tadi kita bicara hipertensi yang belum ada penyulit ya. Kalau ada penyulit, minum air putih juga harus diatur kalau sudah ada penyulit. Ada penyulit itu maksudnya gimana dok? Ya itu tadi saya bilang hipertensi itu bisa berdampak pada jantungnya, atau jantungnya bisa besar, jantung atau jantungnya jadi bengkak. Otak misalkan sudah jadi kalau jantung yang udah bengkak pun minum diatur supaya darah atau ginjalnya bermasalah itu minumnya harus diatur. Jadi nggak boleh kita banyak minum gitu, nggak boleh. Jadi itu justru kerja ginjal dan jantung makin berat ya. Betul gitu seperti itu. Jadi boleh itu. Jadi itu kan merangsang kita buang air ya kalau benar. Seperti itu. Tapi kalau sudah ada penyulit diatur lagi. Terus ada olahraga masih boleh nggak sih dok? Penderita hipertensi? Harus. Olahraga apa yang disarankan? Jadi memang olahraganya yang low impact ya. Jadi tidak yang kardio gitu ya. Atau dia yang gerakannya terlalu cepat ya. Jadi yang gerakan mendadak jadi kayak olahraga. Ini saya umpama aja ya. Jadi tenis yang tiba-tiba lari sprint atau bulu tangkis yang tiba-tiba ngambil bola, ngambil ini cepat itu tidak disarankan. Jadi basket. Ya, itu juga tidak disarankan. Jadi yang ritmik dan teratur itu idealnya idealnya 30 sampai 60 menit per hari. Tapi per hari? Sekali sesi. Tapi jangan lupa kalau yang tidak terbiasa olahraga, jadi dibiasakan dulu. Mungkin enggak langsung setengah jam sampai 1 jam. Jadi dibiasakan dulu bertahap, nanti ya 5 menit, 10 menit, 15 menit. Idealnya konsisten berarti ya dok ya? Konsisten minimal sih 3 kali seminggu minimal. Tapi kalau bisa sih sampai 5 kali seminggu. Oke, itu untuk penderita hipertensi. Iya betul, nanti bisa otomatis jantungnya juga terlatih, kemudian berat badannya juga turun, nanti hasil akhirnya tensinya juga turun. Oke, karena hipertensi merupakan salah satu penyebab dari obesitas, penyebab dari hipertensi juga ya dok ya. Kalau misal nih kita sudah tahu, wah udah obesitas, keluarga juga udah ada riwayat penyakit hipertensi. Seperti saya, kakek, mama gitu kan. Bisa-bisa jangan-jangan saya sudah membawa gen seperti itu. Nah apa yang harus dilakukan untuk mengantisipasi supaya tidak terserang hipertensi? Jadi ya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, genetik memang ada. Tapi kalau kita bisa menjaga tubuh kita, yaitu tadi dengan gaya hidup sehat, tidak merokok. Ya, tadi belum saya sebutkan merokok ini memang tidak secara langsung menimbulkan hipertensi. Tapi iya nikotinnya itu sendiri atau bahan-bahan di dalam rokoknya itu
bisa menimbulkan penumpukan plak atau jantung koroner. Plak di jantung. Iya, jadi itu yang menimbulkan resiko jantung koroner yang nantinya juga berdampak dalam, kan tadi saya bilang faktor Hipertensi, pembuluh darah. benar. Tuh, jadi dampaknya ke sana. Emang tidak dapat secara langsung, Juga, oke. alkohol juga, walaupun di Indonesia ini gaya hidupnya memang tidak seperti di luar negeri ya, mungkin tingkat konsumsi alkoholnya lebih tinggi, tapi kayaknya muda-mudi sekarang nih Muda-mudi mulai- sekarang oplosan dok. mulai iya. Iya. Jadi ya tolong kalau yang pemirsa Bios TV ini mendengar ya mulai sekarang mungkin ya kalau bisa dijauhi ya rokok, alkohol, gaya hidup sehat, olahraga, asupan garamnya diatur sedemikian rupa seperti itu. Garam diatur. Banyak. Berat banget ya, tapi lebih berat lagi kalau kita harus minum obat setiap hari kalau memang hipertensi sudah sampai stadium lanjut ya dok ya. Tidak terkontrol dengan modifikasi gaya hidup tadi, tidak terkontrol, akhirnya juga mungkin pemirsa sendiri yang akan menerima resikonya minum obat. Kan padahal kita kalau minum obat mungkin sehari 2 hari nggak apa-apa ya Mbak. Tapi kalau dalam jangka panjang mungkin ada fase-fase tertentu boring seperti itu. Ada kadang-kala lupa skip minum obatnya. Kalau misal kelupaan untuk minum obat, ada efeknya nggak dok? Ya kalau mungkin dalam waktu sehari mungkin tubuh itu kan kalau kita minum obat memang dalam normalnya 24 jam itu obat itu sudah keluar dari ginjal. Cuman kalau kita sudah minum jangka panjang tuh mungkin masih ada residunya. Residu itu apa? Sisa sedikit-sedikit itu masih ada. Cuman kalau bisa sih tetap tiap hari. Tapi Ada residu. Nah residu ini itu dia. apa? Hipertensi, kalau penderita hipertensi tahap lanjut, minum obat setiap hari itu disarankan. Namun seperti dokter bilang kalau minum obat setiap hari ada residu-residu atau ada sisa-sisa di ginjal. Bukannya nanti malah kena ginjalnya. Jadi Gagal ginjal atau lain sebagainya. Jadi nanti tetap Mbak Anissa, jadi kita kalau penderita itu rutin kontrol ke kami, kita kan selalu secara periodik selalu mengevaluasi efek samping. Jadi Oke. kalau ke dokter itu kan kita tidak serta-merta konsultasi atau apa, jadi kita evaluasi apakah di antara obat-obat yang kita berikan itu Ada yang memberikan efek punya samping. atau tidak. Jadi nanti kalau mulai ada efek samping, jadi yang obat jenis tertentu kita ganti seperti itu. Oke, jadi obatnya nggak melulu itu aja. Nah, ini tadi juga sudah disinggung untuk mengecek tekanan darah juga. Ya. Kalau untuk penderita hipertensi harusnya harus punya alat sendiri nggak sih di rumah? Seyogyanya iya, karena sebenarnya di dalam tubuh kita ini tekanan darah kita ini fluktuatif. Benar. Jadi tertinggi itu sebenarnya menjelang bangun tidur itu sama tengah malam. Jadi pada saat itu, jadi kalau saya ini ya konsensusnya itu jadi bangun pagi. Bangun pagi dicek. Nanti Oke. kalau di kantor kegiatan kan jelas kayaknya hampir mustahil. Benar. Ya, jadi sebelum tidur pun nanti dicek juga. Oke, apakah normal ataukah tidak? Itu untuk orang-orang yang normal. Untuk orang-orang yang hipertensi. Oh, untuk orang-orang Tapi kalau hipertensi. orang-orang Ini yang normal? normal selama gaya hidupnya bagus, nggak ada tanda-tanda khusus, itu sih medical check up ya secara rutin paling enggak minimal setahun sekali paling enggak. Tapi Medical kalau check up. Tapi paling tidak ya kalau mungkin rezekinya lebih ya bisa setahun 2 kali, tapi minimal setahun sekali. Minimal setahun sekali. Itu pun jarang banget dilakukan oleh orang-orang Indonesia ya. Iya. Jadi untuk Anda penderita hipertensi disarankan mempunyai alat sendiri. Sekarang pun kalau misalkan susah pakai alat yang manual yang dipencet-pencet, sekarang sudah ada yang Digital, elektrik ya, tinggal digital. pasang, tinggal Iya, pencet itu paling aja. enggak membantu ya, walaupun angka kevalitannya agak kurang tapi paling enggak membantu. Jadi kalau dalam beberapa kali periode kita cek normal ya nggak usah takut, tapi kalau dalam beberapa kali periode kok trennya meningkat ya mungkin harus segera kontrol. Oke, kalau sudah tahu ternyata hasil cek tekanan darahnya bisa dibilang jelek atau tekanan darah kok naik-naik terus, langsung aja datang ke Dr. Lucky Agustina, dokter praktek di Rumah Sakit Husada Utama. Tiap hari apa jam berapa dok? Tiap hari Mbak, kita jam 10 sampai jam 2 siang. Jam 10 sampai jam 2 siang tiap hari. Dok,
Ini jam 11 kurang seperempat dok. Ini pasiennya nungguin ya berarti ya di rumah Ada sakit teman- ya? Kebetulan ada teman yang bisa Oh oke, gantian. baiklah. Makasih banyak dokter sudah meluangkan waktunya ke sini. Dan untuk Anda pemirsa barangkali tadi malu ya mau konsultasi langsung. Boleh silakan langsung datang ke Dokter Luki. Setiap hari beliau praktek di Rumah Sakit Husada Utama dari jam 10 sampai jam 2. Kecuali hari Sabtu. Kalau hari Sabtu sampai jam 12. Kalau Minggu? Minggu ada piket. Minggu sebenarnya ada pelayanan, cuman kita sistem piket. Jadi tidak setiap minggu kita piket, jadi 2 minggu sekali gitu kita bisa piket. Oke, terakhir sekali lagi dok. Kasih tips and trick atau saran untuk bagaimana cara hidup sehat untuk penderita hipertensi. Jadi karena kita menekankan preventif ya, jadi secara dini tolong dibiasakan untuk pemirsa BIOS TV menjalani hidup sehat. Tadi sudah saya sampaikan bahwa berat badan mesti dikontrol, jadi diusahakan jangan sampai overweight atau obesitas. Jadi biasakan juga pola hidup sehat, olahraga minimal seminggu 3 kali, minimal 30 menit. Kalau memang masih sehat, terserah ya olahraga, boleh yang ritmik, boleh yang kardio, boleh yang sprint itu boleh kalau belum ada gejala. Tapi kalau sudah ada gejala, mungkin olahraganya lebih hati-hati, yang bersifat ritmik aja seperti itu. Kemudian batasi asupan garam sehari 2 gram atau batasi atau hindari makanan-makanan yang berpengawet atau cepat saji atau makanan yang bersantan. Nomor 4 adalah hindari asupan alkohol. Yang kelima adalah hindari merokok atau jauhi merokok. Karena merokok itu bisa merugikan diri sendiri maupun orang lain yang di sekitarnya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan dan kontrol ya kalau secara umum ya mungkin medical check up setahun sekali. Ini kalau Nisa nggak potong, nggak di-cut gitu kayaknya nanti sampai cakrawala kelar jangan dari Dokter Luki ini panjang banget ya dokter ya. Memang karena untuk menjaga kesehatan ya lebih baik mencegah daripada mengobati pemirsa. Terima kasih Dokter Luki atas tips and tricksnya, atas saran-sarannya, atas ilmu pengetahuan tambahan lagi menambah wawasan kita semua. Bagaimana cara kita menjaga kesehatan diri kita dan juga orang-orang di sekitar kita. Iya dokter boleh nanti habis ini kembali lagi ke rumah sakit karena pasti ada yang nunggu dokter ya. Tapi ada pemirsa barangkali yang menunggu-nunggu kehadiran Dennis Bastian yang katanya mau bawa ini bel-bel coklat susu. Mana? Nggak ada sampai sekarang. Kita tunggu aja deh di segmen selanjutnya. Dan ini juga akan membawakan banyak informasi lainnya dari Jawa Timur. Tetap bersama kami di Cakrawala.